Framingnya udah sesuai? Sesuai. Suaranya udah jelas? Jelas sekali. Oke, baru sekarang saya bisa membuat konten ini teman-teman. Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang bursa transfer pemain dari Eropa yang melibatkan 3 klub asal Inggris. Yang pertama Manchester City yang kembali mendapatkan Gundogan, yang kedua Chelsea yang kembali mendapatkan Joao Felix, dan yang ketiga Arsenal yang mendapatkan Mikel Merino. Seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa 3 tim ini punya ambisi untuk menjadi juara dari English Premier League. Walaupun kita tahu Manchester City berkali-kali telah menjadi juara, tapi tampaknya Pep Guardiola masih belum puas dan ingin agar timnya kembali berjaya di Liga Inggris. Sedangkan Enzo Maresca sebagai pelatih baru dari Chelsea tentu ingin membuat kejutan dan membawa klubnya agar bisa bersaing di papan atas dan tentunya mengganggu tim-tim besar lainnya. Dan tentunya Mikel Arteta yang masih penasaran karena dalam 2 musim sebelumnya Arsenal selalu bersaing di papan atas, bahkan sempat menjadi pemuncak dari klasmen sementara, tapi pada akhirnya sang gajah jatuh. Jadi tidak salah juga jika 3 pelatih ini sibuk mencari pemain-pemain baru di bursa transfer pemain, walaupun yang paling sibuk di antara 3 klub ini adalah Chelsea yang membeli banyak sekali pemain baru. But anyway, memang 3 klub ini butuh banyak pemain teman-teman karena 3 klub ini punya target untuk bersaing di papan atas. Apalagi Manchester City yang sekarang kembali mendapatkan Gundogan. Saya agak bingung sih pada saat Gundogan itu dipersilakan untuk pindah ke Barcelona secara free transfer karena memang kontraknya telah berakhir di Manchester City. Karena sepengetahuan saya Gundogan adalah pemain yang sangat vital di lini tengah dari Manchester City walaupun ada pemain-pemain lainnya. Karena Gundogan bukan saja adalah pemain yang punya visi untuk membagi bola, tapi Gundogan adalah pemain yang aktif untuk mencari ruang di area pertahanan tim lawan dengan harapan dia bisa mendapatkan peluang agar bisa mencetak gol. Maka itu tanpa adanya Gundogan, kelihatan banget ada yang hilang di lini tengah dari Manchester City walaupun mereka masih punya Rodri dan tentunya Kovacic. Tapi kan Kovacic ini tidak bisa diharapkan sebagai pemain yang bermain secara konsisten. Apalagi kita lihat musim lalu itu ya performanya up and down. Dan meskipun dia mencetak gol di pertandingan pembuka bagi Manchester City lawan Chelsea, tapi tetap itu tidak menjadi jaminan bagi dirinya untuk mendapatkan tempat di starting lineup. Maka itu saya pikir pada saat ada peluang untuk bisa mendapatkan Gundogan, maka tentu Pep Guardiola akan pilih untuk bisa mendapatkan Gundogan apalagi secara free karena Barcelona mempersilahkan Gundogan pindah ke Manchester City secara free transfer. Nah, artinya dengan hadirnya Gundogan sekarang di lini tengah dari Manchester City, tentu ini akan memberikan peluang lebih besar bagi mereka, bukan saja untuk kembali berjaya di Liga Inggris, tapi juga untuk bisa kembali menjadi juara di Liga Champions. Karena kita tahu salah satu kesulitan bagi City musim lalu pada saat mereka berhadapan dengan Real Madrid adalah minimnya support atau backup dari lini kedua dalam urusan mencetak gol. Sehingga pada saat para pemain City terlalu bergantung kepada Erling Haaland, tidak ada pemain lain dari lini tengah yang bisa memberikan solusi. Dan juga jika nanti Rodri absen lagi, ya dengan adanya Gundogan tentu juga akan mempermudah pemain-pemain lainnya untuk bisa membangun serangan ke area pertahanan tim lawan. Jadi kalau menurut saya ya ini adalah pilihan yang bijak dari Pep Guardiola. Walaupun menurut saya City butuhlah pemain di depan ya, karena Alvarez kan sudah pindah ke Atletico Madrid. Dan ya walaupun Haaland memang lebih sering fit ya, tapi kan kita tidak akan pernah tahu jika dia cedera, gak ada lagi loh pemain lain yang bisa menggantikan Haaland. Tapi kita tahu sebelumnya juga Pep Guardiola membawa City menjadi juara dengan memainkan striker palsu. Jadi ya memang ini adalah pelatih kelas dunia yang memang sudah tahulah apa yang perlu dilakukan. Dan bukan tidak mungkin juga nanti City akan mencari pemain yang bisa bermain di lini depan. Jadi kalau menurut saya inilah salah satu transfer terbaik dari bursa transfer Eropa musim ini. Karena City membeli pemain yang sebelumnya telah berada di dalam skuad dan yang sudah tahulah konsep permainan dari Pep Guardiola. Dan yang saya ingin bahas sekarang adalah tentang kebijakan transfer dari Chelsea yang membeli sangat banyak pemain. Saya agak kaget juga dengan klub ini. Kenapa membeli begitu banyak pemain dan juga memberikan mereka kontrak jangka panjang. Sampai ada juga yang dikontrak sampai durasi 9 tahun. Nah mungkin juga agar nanti mereka bisa menjual pemain-pemain tersebut dengan harga yang lebih mahal. Bisa juga, tapi kan pada intinya pemain-pemain tersebut juga diharapkan bisa menjadi bagian dari skuad. Kalau kebanyakan pemain,
Ya, jadi nanti yang akan memusingkan Enzo Maresca bukan saja untuk memilih para pemain di starting lineup, tapi juga nanti pada saat dia ingin melakukan rotasi, karena kebanyakan sekali pilihannya. Meskipun yang saya baca beritanya baru tadi pagi, Enzo Maresca telah mengkonfirmasi bahwa dia hanya bekerja dengan 21 pemain. Artinya dari 40 atau 45 pemain yang Chelsea sekarang punya, termasuk pemain-pemain muda, sebetulnya Enzo Maresca hanya fokus pada 21 pemain. Nah, ini lebih bahaya lagi. Ya, mau diapain lagi sisa pemain itu kan? Masa mereka nganggur begitu aja kan? Nah, inilah saya pikir salah satu kebijakan transfer yang aneh. Dari Chelsea mungkin memang mereka punya banyak uang ya. Tapi buat apa juga uang ini dicuci dengan membeli pemain-pemain yang sebetulnya tidak akan berguna bagi mereka. Karena Chelsea dulu pada di eranya Roman Abramovich memang membeli banyak pemain, tapi ya banyak pemain tersebut bisa menjadi bagian dari skuad. Kalau memang ada yang tidak perform di musim selanjutnya atau setelah 2 musim, maka mereka akan dijual dengan harga yang bagus juga. Nah, artinya kebijakan transfer seperti ini bisa juga nanti merugikan Chelsea. Tapi yang mereka inginkan sekarang ini adalah rebuilding atau membangun kembali Chelsea. Maka itu kayaknya nih pemain-pemain yang di eranya Roman Abramovich semuanya sudah dijual ya. Bahkan sekarang kan ada rencana untuk menjual Sterling dan juga Ben Chilwell. Nah, ini adalah kebijakan transfer yang baru dan juga adalah pilihan-pilihan yang berbeda lah dari klub. Tapi kan bukan berarti Chelsea akan hancur, enggak. Saya juga tidak pernah mengatakan Chelsea akan hancur. Cuman saya melihat memang permainan mereka lawan City itu berantakan. Ya, walaupun memang mereka bisa mencetak gol, walaupun mereka bisa menciptakan beberapa peluang yang berbahaya, tapi secara permainan mereka kalah jauh. Padahal City itu kan tidak full team. Dan juga salah satu kesulitan bagi para pemain Chelsea adalah dalam hal melakukan finishing. Maka itu saya pikir itulah alasan atau faktor utama dari klub untuk bisa mendatangkan Joao Felix. Walaupun sebelumnya Joao Felix pernah menjadi bagian dari Chelsea, tapi kan hanya dalam waktu yang singkat. Kalau nggak salah hanya setengah musim, itu pun mungkin 16 atau 17 pertandingan dia main bagi Chelsea. Bahkan saya masih ingat di pertandingan pertamanya tuh dia mendapatkan red card lawan Fulham. Kebetulan saya yang siaran juga tuh pertandingan itu live di SCTV. Jadi sekarang nih Joao Felix mendapatkan kesempatan kedua, dan memang Joao Felix ini dibutuhkan untuk melakukan finishing. Dia harus bisa melakukan finishing. Feeling saya dia akan bermain sebagai striker. Karena ya pemain-pemain lain di Chelsea itu seperti Modric, Jackson, atau juga pemain-pemain lainnya, ada juga Broha, gak bisa diandalkan untuk melakukan finishing. Padahal dari segi serangan, ya Chelsea berani bermain terbuka, bukan bermain defensif. Walaupun seperti yang tadi saya katakan, lawan City mereka gak bisa berbuat banyak. Ya, dan kita lihat pertandingan dini hari tadi Chelsea lawan Servette, apa sih masalah bagi Chelsea? Padahal mereka sudah mendominasi jalan pertandingan, yaitu finishing. Lihat saja tuh pemain baru mereka, Giu kan, sudah berhadapan dengan gawang kosong saja. Ternyata kipernya masih bisa save. Kemudian dari rebound kipernya masih bisa save. Jackson lawan Manchester City one on one gagal melakukan finishing. So Felix ini memang murni adalah pemain yang diharapkan bisa memberikan solusi bagi Chelsea dalam urusan mencetak gol. Bahwasannya dia nanti gagal mencetak gol ya paling tidak nanti dia akan dirotasi. Tapi dengan hadirnya Felix juga akan memberikan persaingan. Walaupun sekarang saya melihat jumlah striker di Chelsea sudah melebihi kota nih. Ada sampai 8 pemain dari Chelsea yang bisa bermain di depan. Nah, inilah yang nanti kita tunggu bagaimana Chelsea bisa berkembang. Tapi feeling saya jika Maresca bisa memilih pemain-pemain yang tepat, ya minimal dalam kreativitas dan juga untuk mencetak gol, sebetulnya Chelsea akan bisa bersaing di papan atas. Dan sekarang ini saya ingin membahas tentang Arsenal ya, klub yang memang saya support sejak 1990. Saya agak bingung juga nih dengan keputusan dari Mikel Arteta yang kembali membeli pemain tapi yang bisa bermain di lini tengah. Ya, seperti Mikel Merino. Saya bukan mengatakan Mikel Merino ini pemain yang tidak berkualitas, no. He's a quality player, dia pemain yang bagus. Tapi kan sebetulnya yang Arsenal butuhkan itu adalah striker. Karena beda dengan Manchester City yang merupakan rival mereka ya dalam urusan menjadi juara. Kan City itu punya Haaland. Dan Haaland itu memang konsisten dalam urusan mencetak gol. Kemudian Liverpool itu punya Salah. Walaupun Liverpool gagal lah untuk menjadi juara musim lalu kan, bahkan mereka sempat keteteran. Tapi Arsenal ini butuh striker yang bisa mencetak ya double digit gol gitu. Ya istilahnya mencetak 20 gol, 25 gol gitu. Mereka butuh striker seperti itu. Memang ada Havertz, ada juga Saka yang bisa mencetak banyak gol. Tapi bagaimana nanti jika mereka justru mengalami penurunan performa? Kan bisa saja, musim kan panjang. Atau mereka cedera. Gak ada pemain lain loh, Jesus gak bisa diandalkan. Jadi sebelumnya Arteta membeli Calafiori, sekarang dia membeli pemain tengah. Saya gak ngerti juga nih. Oke lah, mungkin Merino ini adalah untuk proyek jangka panjang. Karena usianya kan kalau nggak salah masih 28 tahun. Dan bisa juga nih, Merino ini didatangkan untuk nanti merotasi ya posisi di lini tengah. Karena saya gak yakin juga Jorginho akan menjadi pilihan utama dari Mikel Arteta. Artinya kemungkinan Merino
ada Odegaard dan juga Declan Rice. Dengan hadirnya Merino, tentu Declan Rice akan bermain lebih defensif untuk memfilter serangan dari para pemain tim lawan, karena salah satu kelemahan dari Arsenal selain dalam urusan melakukan finishing adalah pada saat mereka menghadapi counter attack dari para pemain tim lawan. Jadi kita tunggu saja teman-teman, apakah tiga pemain ini bisa perform bagi masing-masing klub. Tapi saya optimis Joao Felix bisa menjadi solusi bagi Chelsea dalam urusan mencetak gol. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.